Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Bulan SZW dalam program Tausiah Ramadan Temani Berbukamu. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share jika video-video saya bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada puasa ke-8 bulan Ramadan. Nah, tema tausiah kita hari ini adalah tentang 3 kesabaran dalam Ramadan. Apa itu? Langsung saja kita sapa penceramah kita, yaitu Ustadz Haji Ucuy Bermesi, SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, hari ini sudah sampai puasa hari ke-8. Alhamdulillah, Allah terus memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Sampai bisa selesai sampai Ramadan. Amin, amin ya Pak. Amin. Nah, tema tausiah hari ini cukup menarik nih. Ada 3 kesabaran dalam Ramadan. Itu apa saja Pak? Silahkan langsung dijelaskan. Ya, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamimni bil khair. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa aghnina bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah. Hari ini kita kembali berjumpa, mudah-mudahan perjumpaan kita penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus diberikan kekuatan kesehatan sehingga mampu melaksanakan ibadah Ramadan sampai tuntas nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga zaman kelak. Soimin, soimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita coba kemukakan tentang 3 kesabaran dalam Ramadan. Kita tahu pada hadis Rasulullah yang begitu lengkap menyebutkan tentang keutamaan, keunggulan bulan Ramadan. Salah satunya Ramadan disebut dengan syahrus sabr, bulan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah, dan sabar adalah pahalanya tentu adalah dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sabar itu? Tentu harus kita bahas terlebih dahulu tentang sabar ini. Ternyata sabar adalah perilaku aktif manusia, ya, yang membutuhkan inisiatif dari perilaku pada para pelakunya, ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa menyebutkan Ramadan sebagai bulan kesabaran, dan puasa adalah bagian dari sabar itu sendiri atau pelatihan kesabaran. Dia mengutip hadis Rasulullah SAW yang mengatakan as-saumu nisfus sabri, puasa itu bagian dari kesabaran. Sebelumnya di kitab yang sama juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa pahala berpuasa bulan Rajab berlipat-lipat ganda, dan kelipatannya tidak terbatas angka tertentu. Kenapa? Karena sampai ini tidak pernah disampaikan tentang jumlah berapa pahala puasa yang akan diperoleh, karena ibadah puasa adalah ibadah rahasia. Sampai Allah katakan, ya, asaumuli wa ana ajibihi, puasa itu untukku dan aku nanti akan yang memberikan balasan.
Makanya kita nanti akan bergembira ketika menemukan balasan dari Allah tentang puasa kita, karena memang dirahasiakan dari awal, tapi itu dilipat gandakan. Inna wa yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan memenuhi pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa terhitung, tanpa ada hitungan, pokoknya sebanyak-banyaknya. Riwayat lain yang mengatakan Ramadan sebagai bulan kesabaran adalah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan saumu syahrus sabar salah satu ayam wasal fi kulli syahrin saumu dahar. Puasa di bulan Ramadan adalah puasa kesabaran, dan berpuasa 3 hari di tiap bulan adalah seperti puasa 1 tahun. Ini artinya Ramadan adalah momen yang tepat untuk menyadarkan kembali kesabaran kita, agar kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat, sekaligus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Apa itu sabar? Dijelaskan bahwa sabar adalah menahan diri dari kecemasan atau ketidaksabaran itu sendiri, dan dari ketidakpuasan. Menahan lisan dari mengeluh atau komplain, tidak cepat-cepat komplain. Menahan seluruh anggota tubuh dari mengacau, itu sabar. Jadi orang akan disangka sabar kalau dia mampu menahan ketidaksabarannya, menahan kecemasannya, menahan ketidakpuasannya, menahan lisannya dari mengeluh, mengeluh atau memprotes, mengkomplain, dan menahan seluruh anggota tubuhnya dari mengacau. Itu sabar. Sabar adalah sekali lagi perilaku aktif yang membutuhkan inisiatif dari pelakunya, sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Majiduddin Al-Farizabili, bahwa sabar adalah aktivitas menahan diri, menahan lisan, dan menahan seluruh tubuh dari ketidakpuasan, dari komplain, dari berbuat kekacauan. Menahan atau abhasu adalah perilaku aktif, yaitu upaya menahan diri dari gejolak alami yang ada di jiwa manusia, seperti kecemasan, ketidakpuasan, keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Bahkan di titik tertentu ketidakpuasan dan semacamnya bisa mengarah kepada kekacauan. Karena itu Rasulullah SAW terus mencontohkan kita melalui ibadah Ramadan, di mana Ramadan menjadi momen yang tepat untuk menyelamkan proses pendidikan al-habsu itu. Al-habsu artinya menahan. Bagaimana kita menahan sehingga sabar yang sebenarnya telah teristal ada pada diri kita, itu akan semakin kuat dan berkembang. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membagi sabar itu dalam 3 kategori, yaitu pertama sabar atas ketaatan kepada Allah, yang kedua sabar atas menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan yang ketiga sabar atas ketetapan yang mungkin pahit atau bikin susah. Ini sebagai muslim, di bulan Ramadan ketika sabaran hidup tentu ada. Bagaimana kita menjalankan perintah puasa di siang hari dengan berlapar-lapar dan haus, dan makan mungkin berbagai godaan, makanan segala macam yang ada. Kemudian
kita juga dihadapkan kepada hal-hal yang mungkin diharamkan tapi menarik terhadap nafsu kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan ada hanya terbatas pengharamannya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu hanya mulai dari subuh sampai ke maghrib, artinya belasan jam saja. Ya. Begitu juga hal-hal lain yang dilarang, ya. Yang ada batas-batasannya, berhubungan suami istri misalnya. Ya. Kan hanya terbatas belasan jam saja. Ya mungkin ada ketidakengakan, terkadang diri kita demam, bagaimana. Nah, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dituntut bagi diri kita untuk bersabar. Ya. Sebab as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar akan menolong suksesnya setiap amal yang kita lakukan. Ya. Jadi 3 kesabaran itu yang harus betul-betul terbimbing dengan baik. Sabar menjalankan perintah Allah sebagai hambanya yang memang kita dituntut di alam dunia ini untuk mengabdikan diri kepadanya. Ya. Memang diciptakannya kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya. Kemudian sabar atas hal-hal yang dilarang. Kenapa dilarang? Sesuatu yang dilarang itu bukan berarti sia-sia, pasti akan merugikan diri kita. Sebab Allah tidak akan melarang sesuatu kalau kalau tidak merugikan. Kalau merugikan pasti dilarang. Karena Allah rasa sayangnya tinggi kepada kita. Allah Maha Rahman dan Rahim kepada kita. Kemudian kesabaran hal-hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya. Apapun bentuknya, baik yang baik maupun yang buruk, itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dituntut juga untuk kesabaran. Nah, dengan sabar-sabar seperti ini, maka kita akan memperoleh keuntungan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sungguhnya di dalam puasa yang dapat memunculkan kesabaran atas ketaatan kepada Allah, kesabaran atas apa yang diharamkan oleh Allah, ya, yang tentu akan menahan nafsu syahwat kita, dan kesabaran adalah sesuatu yang dihasilkan orang puasa dari puasanya, yaitu mungkin karena kesusahan lapar tadi, kesusahan haus, ya, belum lagi ada lemah diri dan sebagainya. Badan juga demam dan semacamnya. Ini lahir dari perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, ya. Dimana sekali lagi pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya pahala itu. Kalau kita mengerjakan sholat misalnya 1 sampai dengan 27 sudah jelas. Kalau kita mengerjakan berzakat, berinfak, bersedekah, itu dari mulai 1 sampai 700 kali lipat kalau jelaskan. Kalau kita menjalankan haji misalnya, memang kalau haji mabrur itu sudah surga, kan. Tapi ketika kita menjalankan puasa, Allah tidak sebutkan sebesar apa pahalanya, ya. Yang jelas lisoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa nanti akan memperoleh kebahagiaan yang besar. 2 kebahagiaan, bahagia ketika berbuka, selesai begitu dari ujian kesabarannya, datang waktu berbuka, maka bahagialah kita. Dan kebahagiaan yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, Allah akan menyerahkan pahala yang begitu besar kepada orang-orang yang berpuasa, yang penuh melakukannya dengan kesabaran. Makanya as-sabru sawabuhu al-jannah. Sabar pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa berlatih diri untuk menjadi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada
ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar lagi dalam menghadapi segala sesuatu dan istiqomah sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, cukup sekian tausiah hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.